Bismillahirrahmanirrahim. I'tiqad wa ta'lim wa tadakkur wa tadkir wa intifaq wa istifadah. نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وإصلاحنا ورجال وشؤوننا وصالحنا وبركاتنا في نيتنا. سوزنا عن فضل تزيد عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن نبي بن أحمد بن أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن الرحمن بن نبي بن محمد صالح بن أحمد بن أبي خالد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن هشام بن محمد بن محمد بن عبيد بن محمد الصادق بن محمد الباقر بن محمد بن زين بن محمد حسين بن فاطمة الزهراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذ الإنسان صلى الله عليه وسلم وعلى الذين عملوا سيد محمد سلام الصادق الحسن الشادي محمد بن زين الحوزي محمد بارك في ذات محمد سبب من الإصرار والأنفال بدين الدنيا والفاتحة. Menunggu tibanya sholat setelah melaksanakan sholat minal qurbati termasuk perkara yang mendatangkan kedekatan atau pendekatan diri gitu ya. Wa mithaluhu, dan contohnya
أن تصلي المغرب ثم تجلس في المسجد لأجل العشاء حتى تصليها. أن تصلي kamu salat maghrib thumma tajlis fil masjid, kemudian tajlis fil masjid, kamu duduk di masjid. Li ajlil isya, untuk dapat melaksanakan, atau li ajlil isya, untuk menunggu sholat isya, sehingga tusalliya, kamu sholat isya. Li ajlil isya, untuk dapat melaksanakan sholat isya, bisa digantung, sehingga kamu hatta tusalliha, kamu sholat isya. Wal muntadiru lis-salati, wal muntadir lis-salati yu'addu indallahi musalliyan wa yuktabu lahu thawaban musallaina. Wal muntadiru, siapapun yang menunggu lis-shalah, untuk salat, yu'addu anhu, dianggap, yu'addu indallah, dianggap, atau bisa juga diartikan dipandang, indallah, di sisi Allah, musalliyan, termasuk orang yang sholat. Wa yuktabu, dan ditulis lahu baginya thawabal musallaina, pahala thawab musallaina, orang yang mengerjakan sholat. Sawaun, baik, kana dzalika, ia datang, intidarus shalah, untuk menunggu salat, ba'da sholatin, setelah melaksanakan salat, atau sabaqa ilal masjid qabla an tuqama salati faqa'ada yantadiruha, atau sabaqa dalam sabaqa dalam datang ilal masjid, atau datang ke masjid, qabla, sebelum, antuqa masalah, dilaksanakan salat. Faqa'ada yantadiruha, kemudian duduk dan menunggu salat. Walladzi, dan orang yang yamkuthu fil mahalli, orang yang tetap fi mahalli, pada tempatnya, alladzi shalla fihi,
dan salat padanya. La tazalul malaikatu tastaghfiru lahu. Malaikat tiada hentinya, tiada atau malaikat senantiasa la tazal tastaghfiru lahu, beristighfar baginya, wa tad'u lahu, dan mendoakannya, hatta sehingga yuhadditha, sehingga berpandir sehingga yuhaddits berhadas, au yatakallam, atau berpandir. Oh, panjang ini. Kullu dzalika, semuanya itu, qad waradat bihil akhbar, sebagaimana diriwayatkan minal bihil akhbar, bagaimana diriwayatkan bihil akhbar, banyak riwayat anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajati, isbahul wudu'i alal makarihi. Ala, maukah, adullukum, aku tunjukkan, ala atas ma yamhullahu bihi, apa yang ala ma yamhullah, atas apa yang Allah hapuskan, bihi, dengannya, khotaya, kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat derajat. Isbahul wudu, yaitu menyempurnakan wudu, alal makarihi, dalam keadaan terpaksa, kasih kurung buka dan kurung tutup, musim dingin atau musim dingin dan panas. Suatu yang enggak disukai itu musim dingin dan panas, bukan capek, bukan malas, bukan ngantuk. Wa kathratul khutta ilal masajidi, dan banyaknya langkah menuju masjid. Wa intidharus sholati ba'das sholati, fadzalikumur ribatu, wa intidhar, dan menunggu, sholati, sholat, ba'da, setelah melaksanakan sholat, menghadang sholat setelah melaksanakan sholat. Fadzalikumur ribat, maka itulah ribat bagimu. Ribat itu, kasih keterangan biar kamu nanti nggak ribat tidak ribet.
Ribat itu ikatan atau parker, bunker. Kalau kapal itu mau nyandar, ya biasanya apa itu pekerjanya siap-siap melemparkan jangkar atau bunker, parker. Itu apa? Ngikat ya biar kuat. Ribat juga bisa diartikan ikatan. Maka yang demikian itu harus kamu ikat, kata Nabi. Keuntungan buat kamu. Artinya usahakan kalau kamu mau dihapus dosanya, diangkat derajatnya. Percepat. Qala alaihi salatu wassalam, innakum lan tazalu fi sholati man tadartum as-salata. Sesungguhnya kamu senantiasa fi sholati, dalam keadaan salat, man tadartum as-salata, selama kamu menunggu salat. Maksudnya kamu dihitung salat. Ogala maksudnya bisa diartikan man tadartum salata, setelah sholat, menunggu sholat yang lain, bisa gitu artinya. Qala alaihi salatu wassalam, basyirul masya'ina ilal masajidi fi dhulami bin nuri tam yaumil qiyamah. Ini didapat santai yang sholat tahajud, yang sholat subuh, berangkat masih gelap, apalagi mati lampu. Basyir, beri kabar, berita gembira, masya'in, bagi orang yang berjalan, ilal masajid, ke masjid, fi dhulami, dalam kegelapan, masih malam gelap, bin nuritam, dengan cahaya yang sempurna, yaumil qiyamah. Jadi orang yang berjalan malam-malam ke masjid, ya siapa gitu dari asramanya, itu nanti wajahnya, tubuhnya, cahayanya sempurna melebihi cahaya matahari. Sudah orangnya hitam, nggak tahu keluar malam-malam, pakai kacamata hitam. Fawarada anna masyal insanu ilal masjidi yuktabu lahu wa yuj'alu Allahu lahu thawabahu. Wawarada, dan diriwayatkan, anna bahwasanya masya, berjalan seseorang, insan, ilal masjidi, ke masjid, yuktabu lahu, ditulis baginya, yaj'alullahu lahu thawaba, dan Allah mencatat baginya atau memberikan baginya pahala. Di mana pahalanya? Khutwatan yukafir biha, satu langkahnya menghapus dari sayyi'atan anhu, darinya sayyi'atan, kejelekan atau dosa. Langkah yang kanan menghapus dosa. Wa khutwatan yuktabu lahu biha hasanatun. Wa khutwatan, dan langkah yang satunya dicatat lahu baginya satu kebaikan. Setiap langkahnya dihitung kebaikan.
kanan kiri. Wa khutwatan yarfa'u lahu biha darajatan, dan langkah selanjutnya yarfa'u diangkat lahu baginya biha dengan langkah tadi darajatun, 1 derajat. Wa kama yuktabu lahu masyahu ilal masjidi kadzalika yuktabu lahu ruju'ahu minal masjidi ila manzilihi. Wa kama, dan sebagaimana yuktabu ditulis lahu baginya masyahu ilal masjid, melangkah atau berjalan ke masjid. Kadzalika yuktabu, demikian juga yuktabu lahu dicatat baginya ruju'ahu, kembalinya atau buliknya, pulangnya, minal masjid, dari masjid, ila manzilihi, manzilih, dari masjid ke rumahnya. Lagi selesai. Waqala alaihi salatu wassalam, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi mahallihi alladhi shalla fihi ma lam yuhdith aw yatakallam taqulu Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Senantiasa malaikat senantiasa, la tazalul malaikatu, malaikat senantiasa tusolli, bersolawat, ala atas ahadikum, salah seorang di antara kamu, madama fi mahallihi, selama inya ada di tempatnya, alladzi shalla fihi, yang inya sholat pada tempat itu, malam yuhdis au yatakallam, selama inya kada hadas atau babandir. Taqulu, malaikat bersolawat maksudnya berdoa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah dia, ampuni dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Dah semua dengarkan. Banguni temannya yang tidur, temannya yang tidur, tidak bisa bilang R. Banguni temannya yang tidur. Santriwati ini berapa orang? Alhamdulillah masihnya. Banyak yang pulang nggak? Minggu pulang. Namanya santri minggu. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang masalah sholat berjamaah. Sampailah kita pada pembahasan tentang menunggu sholat. Fadilah, keutamaan kita menunggu sholat. Jadi jangan diremehkan. Menunggu sholat itu tanda hatinya ada cahaya Allah. Orang yang sudah siap-siap menunggu waktu sholat, sudah wudhu, sudah di masjid,
ngaji ngaji zikir sampai adzan dikumandangkan. Itu tanda orang tadi ada cahaya Allah, dan orang yang ada cahaya Allah tersebut nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan naungannya Allah. Di saat waktu itu tidak ada naungan, panas, ada naungan itu pasti orang akan berteduh karena nggak mampu dengan panas. Maka di yaumil qiyamah tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Orang yang hatinya ada cahaya Allah itu tidak berteduh di dalam naungannya Allah. Artinya apa? Bukan Allah itu kamu gambarkan berdiri sehingga ada naungan, ada bayangannya sehingga bisa teduh, bukan gitu. Itu kiasan aja. Orang yang di hatinya ada cahaya Allah, ada cahaya Rasulullah itu meskipun keadaan panas, keadaan genting, gawat, tenang-tenang saja, tidak merasakan kegawatan, tidak merasakan panas, bahkan inya tersenyum gembira. Itu yang kamu cari, ya. Bukan kamu cari di dunia ini cari duit banyak, pengen sugih, pengen punya jabatan bupati, presiden, gubernur. Bilang orang tua kamu, ya biar saudara yang lainnya jadi ini jadi itu, biarkan saya jadi anak yang bisa memberikan naungan kepada ayah, kepada ibu, kepada saudara-saudara. Lebih bagus lagi ya, sudah kakaknya di pondok, adiknya di pondok, kayak siapa gitu. Ada temennya apa dulu ya dari Sulawesi, katanya bapaknya, semua anak saya 12 semuanya wajib saya mondokkan, tidak ada satupun yang nggak pernah saya mondokkan, semua saya mondokkan. Benar ya, sampai dia berkata, seandainya kucing saya ini mau mondok, subhanallah ya. Dan apa kata-katanya itu? Saya tidak butuh anak saya alim, tidak butuh anak saya jadi ulama, jadi ustaz, jadi kiai, jadi tokoh, tidak. Yang penting ya anak saya bisa bermanfaat bagi dirinya. Diibaratkan mobil, nggak butuh jadi setir, nggak butuh jadi ban, nggak butuh jadi mesin, jadi mur pun Ustaz, jadi mur ya, atau duitnya mur untuk nyeretin, tidak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Punya anak ada manfaatnya dalam masalah agama. Banyak kan orang sekarang, ikam sekolah apa? MA. Itu MA itu tidak bisa jurusan ini, tidak bisa jurusan itu, pikirannya ya. Zaman dulu iya, zaman abah, zaman bapak kamu atau kai kamu, MA itu tidak bisa jurusannya kemana-mana, tidak bisa, karena itu statusnya swasta. Wah ini sudah zamannya Mulyono ya, bukan Jokowi lagi, Mulyono sudah, Jokowi kedua. Sudah MA sama SMA, negeri ataupun swasta itu sami mawon, sama saja. Kalau kamu dunia jadi tujuan, akhirat akan meninggalkanmu. Tapi kalau akhirat kamu kejar, dunia
kamu dapat. Ya, kenapa kamu mondok? Karena saya mencari akhirat. Sama perumpamanya kamu pingin beras, nanam padi, bukan nanam suket bahasa Jawa ya, bukan nanam alang-alang, bukan nanam rumput, tanamlah padi. Maka di sekitar padi akan muncul rumput dan lain sebagainya, bunga. Menikam nanam rumput, jangan harap di sebelahnya itu akan tumbuh padi. Kamu harus dikte diri kamu ya. Nanti saya kalau punya anak, saya harus usahakan anak saya enggak seperti saya, lebih dari saya, artinya cinta sama akhirat. Kan stres ya, kamu ini aslinya akhirat, tapi kamu nggak mau sama akhirat, kan stres. Tidak usah bilang orang tua kamu, bapak ini stres ini ya, jangan ya bertengkar ini kamu. Tapi apa maunya orang tua ya, kamu bilang maunya saya Pak, saya belajar agama. Emang jadi ustadz makan apa? Makan tasbih. Ya kalau bisa dimakan. Begitu kan biasanya ya, dihina. Seakan-akan suatu yang nggak bisa berkembang dengan jadi ustadz. Kamu ya carilah contoh. Jangan kamu menyontoh itu ustadz di kampung tambah miskin, tambah miskin, tambah miskin. Jangan nyontoh yang ustadz itu. Ada ustadz itu yang sugih, ada ustadz yang miskin. Ustadz yang miskin biasanya waktu mondok tidur terus, tidur, nggak madrasah tidur, nggak sholat jamaah tidur. Nah ini ya, masih untung bahwa tidur di pondok daripada tidur di rumah, bener. Tapi kan nanti jadinya pemalar, malas. Laki-laki itu, carilah laki-laki itu yang bangun. Jangan tidur ya. Itu temennya tidur itu, nunduk-nunduk, kalau temennya lagi mengeningkan cipta ya gini, bangun nih, jangan dibiarkan sampai nyuwat, sampai nungsek. Masa kayak gitu kamu jadikan suami? Ngangkat kepala aja nggak sanggup laki-laki. Kayak tuh, laki-laki itu harus tegakkan kepala, gerak. Masa ikan teleng. Ini bukan ngajarin jelek apa ya. Laki-laki itu memang harus kaki. Ayo, ini apa tanya? Awas kamu ngeramput kamu. Tuh yang tidur. Siapa namanya? Soid. Hah? Ilham. Walillah ilham. Nah, tak lagi kan dipotong sudah takbiran. Ikan jam 3 parak subuh, ada nggak yang bangun? Nggak ada. Temannya. Aduh, ya apa laki-laki ya.
Jangan ambil ilmunya itu, kamu kemaluan itu. Nggak ada apa-apa bangun, giliran suruh bangun tidur kayak apa kamu? Tampar. Itu ya, kemaluan itu jelek sifatnya. Coba ketika kamu capek habis gotong royong, semua tubuhnya kamu capek, ya, kepala capek, kaki capek, tangan capek, inya bangun seorangan. Dasar sialan. Ini bukan jelek ya, itu itibar kamu, biar kamu ambil pelajaran. Jangan kamu jadi seperti ya itu. Tidak ada laki-laki itu pagi-pagi nggak bangun. Tanya, lihatin kawan ikan kena ya, periksa besok, mat, cek. Mau nggak bangun tuh berarti punya dua kemaluan. Halo, dengarkan, saya tidur punya temennya. Aduh. Kalau laki-laki nggak bisa bangun pagi, kayak apa ikam? Ya, mau berumah tangga, mau kamu jadi kepala rumah tangga, laki-laki itu ya jangan jadi ekor, kepala. Kepala apa ekor? Coba ikam ya, nanti ada kalau cari suami itu yang bangun sebelum subuh nih, menunggu waktu sholat, tahajud. Itu laki-laki itu. Waktu sholat, bangun masih teleng, jalannya meleng. Aduh, ya. Semua orang sudah kerjanya masih tidur. Jam 7, jam 8 baru bangun, cari nasi. Aduh, ya. Anak mama, anak papa itu. Cari laki-laki yang sebelum subuh semangat kamu. Laki-laki semangat tuh bangun. Cek nanti, awasin yang ada cek. Tuh, ikan bagian cek nanti tuh. Bawa gunting tuh. Itu ya manusiawi, memang sama Allah kamu dikasih kayak gitu, biar kamu itu jadi laki-laki, jangan jadi binian, apalagi jadi bencong, menegakkan kepala aja nggak kuat. Bukan apa mau sombong, semalaman dan tidur ya kuat, berdiri kuat, karena kamunya ceramahnya, pengajiannya, setiap minggu dikasih pelajaran masih nggak masuk. Kenapa? Karena kamunya nggak mau. Ya, kamu mau Jun kasih apa? Umpan, dia dikasih daging digoreng, ikannya nggak mau makan. Kamunya kalau kamu nggak mau baik selamanya, berarti kamu itu ngambil ilmunya kemaluan. Laki-laki yang sehat itu ya, yang normal bangun sebelum subuh. Kenapa? Karena ini ya pahala yang Allah siapkan, menunggu waktu sholat aja sudah dihitung sebagaimana orang yang sholat. Itu kan sholat, Pak. Kenapa kamu kok ribet sama sholat, ketakutan sama sholat, malas sama sholat? Sholat itu penentu hidupnya kamu. Kalau kamu memperhatikan kata sholat, lu memperhatikan gue, ya gue akan memperhatikan lu. Lu cinta gue cinta lu. Lu nyanyiin gue, ya kata sholat. Ya sholat akan nyanyikan kamu, makanya kamu itu apes hidupnya, punya duit hilang terus. Ya keamanan. Setiap kamar kamu terus datangin, kamu umumkan, santri
wajib duitnya titip sama ustadz sama ustadahnya. Kenapa? Itu peraturan pondok diumumkan. Pengumuman. Kayak toa. Santri yang nggak punya kuping, duitnya titipkan ustadz atau ustadzah. Kenapa? Karena kalau kamu pegang sendiri hilang, ya kamu sendiri, ya keteledoran kamu. Jangan nyalahkan pondok. Apa pondok ini banyak maling? Dan kamu juga yang pernah kehilangan nggak boleh balas duitnya teman. Duit aku hilang, aku cuntang juga duit kawan nih. Ya bisi. Biasanya pembalasan tuh lebih kejam daripada bukan pembunuhan. Ya perbuatannya orang yang melakukan. Duit kamu hilang 5.000, kamu pasti nyolongnya 50, 100. Gak mungkin, misal kamu duitnya 5.000 hilang, kamu cari temennya kamu ada duitnya 5.000, 10.000, 100.000. Aku ambil 5.000, nah ada ya, hilang semua itu habis. Jangan gitu ya. Kalau kamu duitnya sudah hilang, nggak usah balas sama temannya kamu. Katakan kata-kata indah dari Allah. Apa kata-kata romantis yang diajarkan Allah? Ada yang tahu? Allah itu ya, Tuhan yang romantis. Apa kata-katanya? Ada yang tahu? 50.000. Ya santri cerdas nih, yang tak teleng-teleng, binian mereng masih lama lagi yang kayak apa? Arahnya nggak jelas, jong mereng jong. Kakek longker apa mereng? Apa kata-kata romantis Allah? Sering kamu dengar, malah kamu takut dengan kata-kata itu. Ya. Allah tuh ya mengatakan dalam firman-Nya, in 50.000 in love you. Inna lillah wa inna. Coba kamu baca pelan-pelan. Inna lillah, sesungguhnya kami milikmu. Tuh. Kan romantis kamu diajari sama Allah. Kamu tuh milik siapa? Kok takut dengan kata-kata itu? Hanya orang mati aja. Inna lillahi, ada yang mati. Dan itu yang kata-kata Allah yang romantis. Kamu tuh milik gue, lu dan kembali sama gue. Sayang, kan gitu bahasanya ya. Coba kamu ada orang bilang ya, lo milik gue. Istimewa ya. Kamu ketemu sama jodohnya kamu terus bilang kamu milikku seutuhnya. Kan romantis itu. Rokok makan gratis. Kan semuanya ya menandakan kasih sayangnya utuh. Cuma kamu ketakutan dengan kalimat itu. Dah, apa tadi kau bisa dari situ? Oh iya, ya lagi lihat. Bukan, carilah jodoh laki-laki ya, yang sholat subuh bangun pagi, pagi masih guring melekok, ya masih guring dibangun berkali-kali. Monyong mulutnya kayak apa ya? Kok kalah sama ayam? Ayam itu bangun bekokok, laki-laki. Loncatnya dari atas. Kalau dia tidur di pohon loncat, makan semangat. Laki-laki kayak gitu, semangat di pagi-pagi cari pegawai keluar dari rumah, guring malaman main HP, main game. Mau dapat duit dari mana?
kerja ya, taharrak barakah kata Nabi, bergerak bekerja berkah. Jangan ngayal. Dah ya, bangun pagi biar ketahuan kamu tuh santri ini sudah nyantri, dibangun sama orang tuanya. Bangun nak, mana dapat di pondok ikam, di pondok tidur, di rumah tidur. Nah kan kena lagi. Coba kamu di pondok ya, bangun sebelum subuh. Ini ndak ya, sallallahu lil mu'minina wal mu'minat, sudah apa masuk, masih ada yang terlambat ya. Ada di sekarang ini hadir orangnya belum sholat subuh. Waduh, kayak apa? Jangan ditambahin baca ya hayyu ya qayyum ya, la ilaha illa anta. Ya, jangan ya hayyu ya qayyum ya. Jangan kayak menambah-nambah huruf. La ilaha illa anta ya, ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya. Jangan batah ya. Ini biasanya ID ya, diikuti nama Dika, banyak nanti makmumnya. Jangan melakukan salah, ketika kamu salah diikuti nanti sama teman-temannya kamu, karena temannya kamu tuh pakai telinga, tapi kalau pakai membaca biar ya suaranya menyampaikan berkali-kali tidak akan diterima. Kenapa? Karena kamu baca, tidak ada iya-nya ini ya. Dan jangan diulangi lagi, banyak masih santri asyhadu, warna bersaksi itu diputus. Ayo ucapkan asyhadu alla, asyhadu alla, bukan asyhadu an, asyhadu alla, hanya itu pendek. Kalau ada temannya kamu adzan asyhadu, langsung datangi, pegang telinganya, ya kasih tahu. Ya. Salah. Biar dia nggak nerusin. Ini yang di masjid bengong, temannya salah dibiarin. Karena temannya kamu tuh pakai mic, kedengaran kemana-mana. Ya, itu ilmu. Kalau temannya kamu salah, cepat kamu ingatkan. Selamanya temannya kamu nggak salah, kamu dapat pahala. Sama dengan menunggu sholat ini. Kamu ya ke masjid duduk aja, meskipun kamu ada yang tidur menunggu sholat, tapi tidurnya dalam keadaan duduk, nggak kayak siapa gitu. Ada ya nanti habis sholat tahajud, menunggu sholat tahajud tiba datang, geledak. Ada yang tengkurap. Abah-abah datang, masjid, ya bangun langsung, Allah, kemana batal sudah, ya gunung sudah meletus berkali-kali kena AC, muridnya itu sudah buka tutup. Sampai orang masuk tuh ruangan ini bawa AC, gak bawa kentut, butuh ya. Apalagi tidurnya kayak gini, tidur Pak, tapi kepalanya nungsep gini. Ya pasti sudah muridnya ngangkat, sudah buka tutup, sudah halo ya. Dan percepat lagi nanti. Dan dihitung orang sholat, orang baik itu orang yang mau sholat, ya kayak kamu mau sholat, atau yang menunggu sholat sama dihitung sholat. Karena itu kamu aneh kalau kamu nggak mau sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh atau namanya sholat fajar. Kenapa? Karena 2 sholat itu nggak pernah ditinggalkan sama Nabi. Karena 2 sholat itu apa? Lebih pahalanya lebih daripada dunia dan isinya. Kamu punya dunia, ya punya pangkalan pun, udah mereteng ikan jalannya. Sidin Tusuki siapa? Haji Haji Patrick
Sugih apa? Pangkalan pun tanah ampuninya. Wah, ya, sugih sudah. Ini kamu dunia dan isinya punyanya kamu, masih lebih afdol, lebih bagus kamu sholat 2 rakaat. Terus kamu nggak sholat, ada apa di kepalanya kamu? Berarti konslet ya. Dulu abang mondok sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah meninggalkan. Kalau itu pun ya karena capek atau sakit tertidur, diqodhonya setelah sholat subuh kemudian sholat fajar. Kalau itu masih sempat karena masih ya gelap, ada waktu subuhnya, sholat qobliyah subuh baru sholat subuh. Kalau sudah karena waktunya sudah hilang ya kamu sholat subuhnya, terus sunnahnya diqodho, dahulukan wajibnya. Dan di sini disebutkan, dan orang yang berdiam di tempat duduknya ya, itu kan ahlus sunnah wal jamaah duduk. Kalau lainnya ahlus sunnah pindah tempat biasanya ya, berpencar, tidak mau itu, saking bencinya sama kita yang ahlus sunnah, ingin nggak sama. Jadi mereka kalau sholat baris sop, apa kan sop, luruskan sop. Sobina sab dan sob. Sudah itu sholat pencar mereka itu karena ingin beda dengan kita. Kita ini sunnah, suruh duduk diam di tempat, kamu dihitung sholat. Dan kegunaannya, manfaatnya lagi, selama kamu duduk maka malaikat beristighfar dan berdoa. Kamu didoakan malaikat beristighfar, astagfirullah lipentik, astagfirullah lipentik, astagfirullah lipentik. Dan malaikat astagfirullah di sepompok, astagfirullah di sepompok, yang salah sepompok ya. Namanya kamu siapa? Muhammad, astagfirullah li Muhammad, seterusnya itu didoakan. Jadi dengarkan ya, ada santri mana gitu, kalau sebelum sholat biasanya ngumpul di belakang situ tuh ya, di dalam masjid, bukan di situ ya, biar dihitung orang yang sholat dan dihitung orang yang didoakan malaikat dan diistighfarkan oleh malaikat. Tapi selama inya punya wudhu, ke masjid gak punya wudhu, apalagi kayak siapa gitu ya, ngobrol tang Allah Akbar, kok bisa Allah. Jadi kamu masih ya suka ngomong sama manusia, tidak suka ngomong sama yang menciptakan manusia. Selamanya kamu akan mendapatkan kesusahan karena kamu mendahulukan makhluk daripada Khalik. Kenapa orang itu disuruh sholat? Karena Allah itu rindu sama kamu, mau ngajak ngomong sama kamu. Kok kamu ngomong sama, coba kamu ya, ada orang yang kamu sukai dan yang mencintai, lagi kamu ajak ngomong, ini ngomong sama yang lainnya ya. Misal Fatih suka sama siapa ya, lagi mau ngomong, inya ngomong sama Saat. Coba ya, sakitnya di murid mana gitu. Sama, Allah itu pencemburu ya, punya sifat cemburu. Dikasih jalan kamu biar kamu curhat sama Allah, ngobrol sama Allah ya, lagi sholat itu dekat dengan Allah, pandai sama Allah, berkomunikasi dengan Allah. Kamu malah sibuk ngomong sama cerita, ngomong lagi sama manusia yang bau bangkai ya, yang bawa kotoran sana kemari.
Ayo sadar, ini tidak akan didoakan malaikat, tidak akan diistighfarkan oleh malaikat selama kamu itu tidak punya wudu dan kamu ngomong di dalam masjid. Dengarkan yang pakai kerudung nih, insya Allah besok nggak ngomong, besoknya lagi ya ngomong. Ada 12 orang yang selalu didoakan malaikat. Satu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Kam santri tidur tak wudu kayak apa ikan mimpinya, mata itu paap saat meloloh, mimpi basah meloloh, suruh tidur wudu dingin bah ya. Cepat kamu wudunya, jangan banyak-banyak airnya, yang penting basah. Udah itu lap, meskipun itu makruh karena dingin, daripada kamu masuk angin atau kamu nggak wudu. Kalau kamu wudu, dengarkan ya, kamu wudu tidur di pendopo situ, kamu pakai sarung, malaikat itu masuk di sarung kamu. Bukan mau lihat itu. Ngapain malaikat butuh itu ya, masuk di bantal kamu, masuk di selimut kamu, ngawani nikam dan mendoakan kamu. Waduh mantap. Mendak wudu Pak, ya setan tidur sama kamu, akhirnya kamu dibuat mimpi macam-macam. Apalagi santri putih tidak boleh tidur nggak pakai katok, ini lagi sarungan aja. Sudah siang malam keluyuran, tidak boleh dia tidur nggak pakai sempak, nggak pakai celana, sarungan aja, pakai laundress, pakai daster aja perempuan ini. Ya apa? Kebun sudah berbunga kayak apa? Minimal bersempak, maksimal pakai celana. Tidak boleh kosongan. Sudah gorengan. Kayak macan tul-tul, seburit-buritnya juga. Tutup ya, tutup auratmu. Jangan biasa dilihatkan teman-teman ya, tidak boleh. Jangan biasa memperlihatkan kelebih. Itu salah. Nggak boleh ya. Dan yang kedua, orang yang tidak didoakan terus sama malaikat, orang yang tidur dalam keadaan suci. Yang kedua, apa doanya? Ya Allah, ampunin hambamu ini, doanya malaikat ya, karena dia tidur dalam keadaan suci. Yang kedua, orang yang duduk menunggu waktu sholat, ini intidar sholat, menunggu sholat. Apa doanya? Ya Allah, ampunin dia dan sayangin dia. Maghfir lahu, Allah maghfir, Allah marhamhu. Orang yang berada di saf, di saf ya, saf pertama kayak yang di depan nih, selalu didoakan malaikat. Keistimewanya orang yang di saf pertama. Yang di belakang itu didoakan sama setan. Anakku, ayangku, sayang Uma. Jangan mau ya, kamu sudah tahu ilmunya, masa mau di belakang, mulai masuk pondok sampai sekarang di belakang, menyender aja, mengawali setan buat apa? Kenapa di depan saf afdol? Karena kamu bukan cuma dapat doanya malaikat, juga dapat rahmatnya Allah. Dalam hadisnya itu Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang di saf pertama. Tuh, saf
dapat sholawatnya malaikat apa? Doa. Ya. Dapat sholawatnya Allah apa? Rahmatnya Allah. Apalagi namanya rahmat. Di stop pertama. Mana rahmat? Ada rahmat. Ada. Dan jadi siapa lagi yang dapat doanya malaikat? Orang yang menyambung saf. Ya, safnya sudah putus, kamu maju. Bahkan sahabat Nabi itu saling desak-desakan untuk meraih saf pertama. Dan kamu nggak boleh sudah datanya terlahir mau ke depan. Ngaca coba ikam. Sudah datang terlambat mau di depan. Sarik lagi sidin, monyong-monyong. Kenapa aku di belakang? Datang terakhir. Bunga ras. Dan kemudian orang yang didoakan malaikat, orang yang aminnya sama dengan aminnya malaikat, tidak main-main. Amin. Ya, bukan gitu. Ikan sudah belajar ilmu, aminnya itu yang teratur, tidak usah terlalu jerit-jerit. Apalagi kunut, amin. Bukan kunut itu aminnya tidak sama seperti waladhdallin, amin. Itu sholat. Kalau doa pelan, amin, amin. Bukan amin, oh, ya punya ilmu udah dipakai itu. Hati-hati dilarang ya. Kalau ketahuan didenda aja, keamanan. Kalau ada orang doa, ya aminnya tidak pakai nyaring-nyaring, pelan, amin. Apa artinya amin? Kabulkan ya, terimalah ya Allah. Rendah. Sholat, yang sholat itu kenapa nyaring? Karena itu memang disunnahkan, disuruh nyaringkan. Karena bersamaan dengan aminnya malaikat, maka didoakan oleh malaikat. Sunnah lagi, walau boleh kamu bilang Rabbi firli atau Rabbi firli wali walidayya, amin. Dan kemudian orang yang sholat berjamaah asar dan subuh, waktunya malaikat siang ya, mau gantian sip di waktu asar sama subuh. Dua malaikat itu menyaksikan pergantian. Sebelum berganti dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya menyaksikan hambamu sebelum saya tinggalkan dia dalam keadaan sholat. Pas kamu dibangunin sholat subuh monyong-monyong, marah-marah, ya Allah ya, didoakan malaikat gak mau, didatangi malaikat mau, baru ikan merasa di mana aku, kenapa aku dibungkus, kenapa aku di dalam tanah. Apa doanya? Ya Allah, ampuni orang ini sampai yaumil qiyamah. Orang yang sholat asar dan subuh. Dan yang beberapa tidak tahu, mendoakan saudaranya fil ghaib. Ya Allah, teman saya sering pulang, ya Allah, mudah-mudahan yang nggak sering pulang lagi. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah, programnya selesai, ngajar di pondok sini. Doakan ya. Kalau kamu mendoakan saudaranya kamu yang nggak ada, kamu didoakan juga sama malaikat. Misal, ya Allah, teman saya yang pulang mudah-mudahan diberi keistiqomahan. Sebelum orang itu dikasih istiqomah, kata malaikat, kamu lebih dulu. Ya Allah,
Allah sugihkan teman saya. Sebelum teman kamu sugih, malaikat sudah berdoa buat kamu. Kamu dulu sugih, ya. Itu manfaatnya. Jangan pengasit, doa aja pengasit. Dan kemudian orang yang berinfak, bersedekah, 2 malaikat, 1 mendoakan, mudah-mudahan Allah tambahkan, selalu Allah lipat gandakan, mudah-mudahan Allah gantikan. Yang satunya, semoga Allah hancurkan, semoga Allah hinakan. Doakan apa itu? Bagi orang pangasit, pelit, tukang irit, matanya sipit, minumnya 1 cirit. Kayak apa ini Satri Putra? Apa tanya sama Ustadz Fikri, sumbangan buat beli AC dapat berapa? 200 miliar, 200 ribu. Mana ini yang sugih-sugih ini, yang dermawan-dermawan ini? Masa sumbangan sebanyak orang itu dapat 200 ribu? Ya Allah. Mana? Kok kalah sama sebelah nih? Apa mau disubsidi sama sebelah? Katanya gayanya Ikam punya HP, ya itu sudah telepon. Katanya Ikam punya motor di rumah, giliran sumbangan beli AC 1000. Besok lagi bertanya, besok ini hari Senin bertanya lagi sama Ustadz Fikri, naik enggak 200 tuh? Kalau enggak naik, apa minta subsidi sama nih yang dermawan. Berarti di sini banyak pengasitnya, ya. Coba Ikam ke toko Cina itu, kau nukar AC, duitnya berapa? Naik 200. Udah dibilang AC bapakmu, ya. Belum dibilang gitu sama bapak. 200, 100, bisa AC itu ada titiknya. Saya menyumbang Santi Putra 2000 AC yang gambarnya Patrick Bombong. Kamu ngasih, didoakan sama malaikat, mudah ditambah, dilipat gandakan. Yang pengasih didoakan, mudahan Ikam hancur. Bukan malaikat mendoakan, terserah kamu. Coba berpikir yang dewasa, ya, selama digantung kayak gitu tuh, sampai kamu keluar, sampai kamu beranak, sampai kamu meninggal, ya, tetap kamu dapat namanya jariyah. Ciri-ciri orang yang dicintai Allah itu dermawan, bukan pengasit. Biar kamu alim, biar kamu ibadah, biar kamu sugih, biar kamu jabatannya tinggi, mon pengasit, dimurkai sama Allah. Dan taubatnya pengasit, ya Allah. Dan dengar kupingnya. Yang sakit hati bangun, pergi situ biar ketahuan Ikam pengasit. Yang datuk, ya, menjenguk orang sakit, kamu doakan 70.000 malaikat. Kalau temannya sakit, datangin ke asramanya, ya, bawakan makanan, minuman. Jangan malaikat temannya sakit dimasukkan status sidin dalam keadaan sekarat.
Ada temannya sakit, didatangin. Ada pesan-pesan terakhir kah? 70.000 malaikat ikut kamu. Dan apalagi orang yang senantiasa khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allam. Orang yang mengajarkan Al-Qur'an, maksudnya orang yang mengajarkan kebaikan, dan orang yang belajar kayak kamu ini. Doakan terus sama malaikat. Dengarkan yang tahfidz Al-Qur'an dan hadis. Di surga itu ada istana yang punya bukan tingkat 7 tapi 6.600, sama seperti di dalam Al-Quran, 6.666 tingkat istana yang tersusun 6.666 tingkat. Bayangkan satu tingkatnya jauhnya antara langit dan bumi, antara bumi dan langit. Satu tingkat. Ini 6.666. Pasti tidak semangat. Kamu nanti dapat istana itu yang hafalkan Al-Quran atau hadis. Itu jadikan prioritas. Buat apa punya rumah di dunia yang bersusun tinggi, bertingkat 7, 8, tapi jadi beban nanti kamu disuruh pikul ke tim pundaknya kamu. Buat apa kamu punya rumah besar, tanah besar, tapi nanti dipikul sama kamu di akhirat? Mending kamu punya di rumah besar, tingkat, tanah luas, di rumah atau di tempat yang penuh dengan keabadian. Orang yang waras itu buat rumah yang abadi, bukan buat rumah yang semu. Terakhir, orang yang bersolawat salam kepada Nabi selalu didoakan sama malaikat. Daripada ikan diam-diam di asrama itu nyanyi, ya, dengarkan MP3, MP3 itu sudah lagu-lagu yang gak jelas, buat hati kamu mati, buat nafsunya kamu makin pengen ini pengen itu, sehingga kamu akhirnya melakukan segala sesuatu yang dilarang. Mending kamu baca sholawat, selalu doakan malaikat. Apalagi kamu nulis sholawat kayak apa ya, diam-diam coba jadi sholawat. Ini nih biar nadanya sama, tambah fima hadina hada ya. Dan nanti dibuka, tidak usah, sudah tahu sini aja nih, ditempel sini, jangan tempel tembok, rusak sama tembok ini juga ya. Tempel di kaca nih. Ya Allah, ditempel hampir 1 tahun 2 tahun masih belum ada yang hafal. Dan terakhir, malaikat senantiasa mendoakan dan ya memintakan ampun kepada orang yang ada di dalam rumahnya Allah seperti kita ya. Tapi syaratnya yang enggak bekantutan jangan masuk ya. Selesaikan. Kamu kalau sering kedepan itu ya, badannya kamu tuh ngasih sinyal, maksudnya suruh beol, suruh keluarkan itu, jangan ditahan. Kalau sering ngentut berarti sudah suruh keluarkan apa gitu ya. Di saat kita sedang membaca surat Yasin, waktu baca ayat ke-58 di ayat salam qol, kenapa diulang 3 kali ya?
Itu asalnya as-salafun as-salih. Kata-kata salamu qaulan min rabbir rahim itu sholawatnya Allah bagi orang ahli surga. Baca 3 kali boleh, lebih 3 kali boleh, terserah boleh ya. Kamu baca berkali-kali boleh. Itu enggak ada dalilnya. Dilarang enggak sama Nabi? Itu aja kamu kalau ada ngomong gitu. Yasin, 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 Yasin. Itu udah diajarkan ke Nabi. Ada nggak Nabi bilang nggak boleh baca Yasin, Yasin? Nggak ada. Nggak usah kamu ya ngelarang-ngelarang. Tinju pada semuanya. Itu orang yang nggak berguru. Ketika melihat sesuatu yang dia jarang dengar, langsung dikatakan bid'ah, ya, mengada-ngada. Kamu harus jangan ya terpengaruh dengan omongan mereka yang sok kayaknya mereka itu orang yang benar, padahal sebenarnya mereka itu orang salah. Kenapa Pak? Ya, kan kata-katanya benar. Kita harus ikut Nabi. Ya, emang kamu aja yang ikut Nabi. Jadi para ulama-ulama kita tuh, para wali-wali orang-orang soleh sebelum kita itu gak ikut Nabi gitu. Ya. Baru aja tahu Nabi, baru aja tahu sejarah Nabi, baru tahu cinta Nabi aja langsung mengatakan dirinya yang paling benar, yang lainnya salah. Kan sesat itu. Ya. Jangan kamu mudah ikut sama orang-orang model kayak gitu, yang gak jelas ya, gurunya gak jelas. Bahkan dia mengatakan kita gak ikut madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya Nabi. Kita ikut siapa? Kamu berarti nggak punya guru. Orang nggak punya guru itu pasti sesat. Kenapa? Karena dia jadi sama setan, disesatkan sama setan. Dengan ilmunya itu dia jadi sombong. Kalau orang punya guru, akhirnya guru yang ingatin, jangan sombong, harus tawadu di atas ya. Apa namanya? Ikan. Pakai celana jangan jangan hitam. Awak ini kayak apa? Siapa sudah habis? Ya. Dan berkah sedemikian pada dalam